Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Nurul Ulfa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan instrumen penilaian keterampilan berbicara. Langsung saja di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian instrumen penilaian keterampilan berbicara. Yang kedua, jenis-jenis instrumen penilaian keterampilan berbicara. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh pengembangan instrumen penilaian keterampilan berbicara. Langsung saja ke poin pertama yaitu pengertian instrumen penilaian keterampilan berbicara. Menurut Suwandi mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses untuk mengetahui apakah proses dan hasil dari suatu program kegiatan telah sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen penilaian dapat berupa tes atau non-tes dan observasinya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Poin kedua yaitu ada jenis-jenis instrumen penilaian keterampilan berbicara. Ada dua jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan penilaian hasil yaitu dilakukan berdasarkan unjuk kerja yang dilakukan siswa ketika menyajikan kompetensi berbicara yang dituntut kurikulum atau mempresentasikan secara individual. Yang kedua ada tata bahasa. Tata bahasa memiliki poin-poin tersendiri, yaitu yang pertama penggunaan bahasa hamper selalu tidak tepat. Yang kedua, ada kesalahan dalam penggunaan pola-pola secara tetap yang selalu mengganggu komunikasi. Yang ketiga, sering terjadi dalam pola tertentu karena kurang cermat yang dapat mengganggu komunikasi. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata ini juga memiliki poin-poin. Yang pertama, penggunaan kosakata tidak tepat dalam percakapan yang sederhana sekalipun. Yang kedua, penguasaan kosakata sangat terbatas pada keperluan dasar personal. Yang ketiga, pemilihan kosakata sering tidak tepat dan keterbatasan penggunaan menghambat kelancaran komunikasi dalam sosial dan profesional. Yang keempat ada kelancaran. Kelancaran ini memiliki poin-poin juga. Yang pertama ada pembicaraan selalu berhenti dan terputus-putus. Yang kedua, pembicaraan sangat lambat dan tidak ajak kecuali untuk kalimat pendek. Yang ketiga, pembicaraan sering ragu, kalimat tidak lengkap. Nah, yang kelima yaitu pemahaman. Nah, pemahaman juga memiliki beberapa poin. Yang pertama ada memahami sedikit isi percakapan yang paling sederhana. Yang kedua, memahami dengan lambat percakapan sederhana perlu penjelasan dan pengulangan. Yang ketiga, memahami percakapan sederhana dengan baik. Kadang-kadang masih perlu penjelasan ulang. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kesimpulannya yaitu keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau sekelompok secara lisan, baik secara tatap muka ataupun dengan jarak jauh. Senadanya menurut Ghazali yang menyatakan bahwa kemampuan bahasa lisan memerlukan pengetahuan terhadap aturan bahasa yang digunakan berupa pengetahuan tentang tata bahasa, kosakata, penggunaan bentuk yang tepat untuk fungsi-fungsi bahasa, dan keterampilan untuk
mengkomunikasikan pesan, atau penggunaan formula verbal atau penyesuaian terhadap kata-kata. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.